Om Swastiastu. Saya Iputu Suryadika Pramesta dengan NIM 190030311 akan menjelaskan sebuah materi dari pemakaian tanda baca. Materi ini saya susun berdasarkan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pemakaian tanda baca yang akan saya bahas di sini yaitu tanda tanya, tanda seru, dan tanda elipsis. Yang pertama akan saya bahas yaitu tanda tanya. Terdapat dua cara penggunaan tanda tanya, yaitu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh kalimat dari penggunaan yang pertama itu, benarkah Budi yang meminjam pensil Susi? Siapakah nama pencipta Facebook? Dan bagaimana perasaan Anda hari ini? Contoh kalimat penggunaan yang kedua yaitu, pertama, Rene kehilangan uang 2 juta rupiah di kereta. Nah, jadi di sini uang 2 juta rupiah ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Mungkin saja uang Rene yang hilang itu lebih dari 2 juta rupiah, atau mungkin bisa saja kurang dari 2 juta rupiah. Lalu yang kedua ada kalimat, pembangunan gedung ini mangkrak sejak tahun 1960. Di sini yang dilakukan kebenarannya yaitu mangkraknya sejak tahun 1960. Mungkin bisa saja mangkrak sebelum tahun 1960 dan bisa saja mangkrak sesudah tahun 1960. Lalu contoh kalimat yang terakhir yaitu, terdapat 500 buku di perpustakaan ini. Nah, jadi jumlah 500 buku di perpustakaan tersebut itu masih diragukan kebenarannya. Mungkin bisa saja bukunya berjumlah lebih dari 500 atau mungkin saja kurang dari 500 buku. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tanda seru. Cara penulisannya yaitu memberi tanda seru pada akhir kalimat yang memenuhi syarat penggunaan tanda seru. Jadi penggunaannya yaitu, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, 1. Senangnya menaiki kapal laut yang besar itu. Yang kedua, ayo kita bermain Mobile Legends bersama. Lalu yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, dilarang merokok di sini. Jadi yang ketiga ada tanda elipsis. Saya akan menjelaskan tanda elipsis. Cara penulisannya yaitu, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik yang jumlahnya 4 buah. Nah, jadi ini merupakan penggunaan dari tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Biasanya dipakai di soal-soal. Lalu yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Nah, jadi saya akan menjelaskan contoh kalimat pada penggunaan yang pertama. Tujuan dari bermain sepak bola adalah titik gol ke gawang. Nah, jadi kutipan yang hilang di sini adalah mencetak. Nah, kalimat yang sebenarnya itu, tujuan dari bermain sepak bola adalah mencetak gol ke gawang. Lalu ada contoh kalimat yang kedua. COVID-19 adalah titik sehingga kita harus memakai titik. Nah, jadi kutipan yang dihilangkan di sini adalah penyakit menular dan masker, sehingga kalimat yang lengkap menjadi COVID-19 adalah penyakit menular sehingga kita harus memakai masker. Lalu saya akan menjelaskan contoh kalimat dari penggunaan tanda elipsis yang kedua. Kalimat pertama yaitu, maaf saya yang memecahkan pot di kelas kemarin, Bu. Yang kedua, dialog kedua yaitu, apakah boleh saya meminta uang untuk beli mainan, Pak? Nah, jadi biasanya penggunaan tanda elipsis untuk di dalam dialog itu pembacaannya seperti terbata-bata. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar dan berikan kritik dan saran jika berkenan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om.